Selamat pagi jemaat yang terkasih dalam Tuhan. Shalom. Puji Tuhan karena pada pagi hari ini kita boleh datang kembali beribadah kepada Tuhan. Ini merupakan minggu pertama di bulan Februari. Kita bersyukur sudah 1 bulan Tuhan sudah menyertai kita di tahun yang baru ini. Dan kita percaya di hari-hari yang ke depan Tuhan juga yang akan terus pimpin setiap kita. Amin. Mari kita siapkan hati kita untuk masuk dalam ibadah pada pagi hari ini. Jemaat, saya undang kita untuk bangkit berdiri. Kita mengambil saat teduh sejenak. Amin. Saudara dalam kasih Tuhan, kami menyambut saudara sekalian untuk datang menghadap Tuhan, dan kebaktian kita pada pagi hari ini kita mau landaskan pada pengakuan bahwa pertolongan kita datangnya dari Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, yang kasih setianya kekal untuk selama-lamanya dan yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Amin. Tuhan berada di bait suci-Nya, semua orang di hadapan Tuhan sujudlah, berdiam diri di hadapan-Nya. Amin. Firman Allah berkata, lalu Yesus memanggil orang banyak dan murid-muridnya dan berkata kepada mereka, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Hormat diberi bagi Bapa, Anak, dan Roh Kudus, dari mula sampai sekarang dan seterusnya, termulia. Amin. Amin. Mari kita masuk dalam pembacaan bersama, yaitu saling mengasihi. Kita akan baca bergantian. Saya terlebih dahulu, kemudian jemaat sekalian. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi, sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian pula segala kejahatan. Sebab itu jadilah penurut-penurut Allah seperti anak-anak yang kekasih. Kita tahu bahwa kita sudah berpindah dari dalam maut ke dalam hidup, yaitu karena kita mengasihi saudara kita. Barang siapa tidak mengasihi, ia tetap di dalam maut.
Demikian kita tahu kasih Kristus, yaitu bahwa Ia telah menyerahkan nyawanya untuk kita. Kita pun wajib menyerahkan nyawa kita untuk saudara-saudara kita. Amin. Mari kita mengangkat hati kita mengangkat persembahan kita kepada Tuhan melalui pujian kita pada pagi hari ini. Kita mau katakan bahwa rahmat Allah terus ada nyata dalam hidup setiap kita. Rahmat Allah yang rendah. Penebus datanglah ke dunia di dalam kuasa-Nya, membawa damai bagi jiwaku dan segenap hidupku. Ku serahkan padamu. Kita katakan heranlah. Heranlah, heranlah, rahmat-Allah, heranlah betapa Yesus buat jiwaku tanpa salah. Sungguh heranlah rahmat Allah, sungguh heranlah betapa Yesus buat jiwaku damai dan sentosalah. Dalam kemuliaan dan anugerah Tuhan pimpinku tetap, dan perjalanan jadi ringanlah ke rumahku di surga, ke rumahku di surga. Heranlah, heranlah, rahmat Allah, heranlah betapa Yesus buat jiwaku dan dosalah. Sungguh heranlah rahmat Allah, sungguh heranlah betapa Yesus buat jiwaku damai dan sentosalah. Mari kita masuk di dalam doa syafaat yang pada pagi hari ini akan dipimpin oleh Ibu Henis. Kami persilakan.
Amin. Terima kasih. Mari kita lanjutkan dengan membacakan firman Tuhan pada pagi hari ini yang terambil dari Injil Markus pasal 8 ayat 34 sampai 38. Kita baca bersama-sama ayat firman Tuhan ini. Lalu Yesus memanggil orang banyak dan murid-muridnya dan berkata kepada mereka, "Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya dan mengikut aku. Karena siapa yang mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku dan karena Injil, ia akan menyelamatkannya. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia, tetapi ia kehilangan nyawanya? Karena apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Sebab barang siapa malu karena aku dan karena perkataanku di tengah-tengah angkatan yang tidak setia dan berdosa ini, Anak Manusia pun akan malu karena orang itu, apabila ia datang kelak dalam kemuliaan Bapanya diiringi malaikat-malaikat kudus." Jemaat, saya persilakan untuk duduk kembali. Kita diberikan kesempatan untuk memberikan persembahan kita kepada Tuhan, dan kita juga menyanyikan pujian kita kepada Tuhan yang mengingatkan kita bahwa sekali kita mengambil komitmen untuk mengikut Tuhan, maka mari kita menjadi jemaat yang terus setia menjadi murid Kristus. Tidak peduli apapun kondisi hidup kita saat ini dan ke depan, tapi mari kita tetap setia menjadi murid-muridnya. Mengikut Yesus keputusanku. Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku. Ku tak ingkar, kaum pria saja. Kamu wanita saja, ku tetap ikut. Ku tetap ikut walau sendiri. Ku tetap ikut walau sendiri. Ku tetap ikut walau sendiri. Ku tak ingkar, ku tak ingkar. Mari kita berdiri bersama-sama, kita akan berdoa menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan yang pada pagi hari ini akan dipimpin oleh Ibu Rasini. Kami persilakan. Amin. Jemaat dipersilakan untuk duduk kembali. Terima kasih. Pada pagi hari ini firman Tuhan akan dilayani oleh Bapak Pendeta Hadi dengan tema "Pikulah Salibmu". Ini bukan sesuatu yang gampang bagi setiap kita anak-anak Tuhan. Mungkin mudah untuk mengucapkan, tetapi realitanya sulit untuk memikul salib yang kadang-kadang kita merasa terlalu berat, tidak sesuai dengan kemampuan kita. Tetapi biarlah firman Tuhan pada pagi hari ini, kita mohon Roh Kudus Tuhan, hamba-Nya dipakai untuk boleh menguatkan kita kembali, mengingatkan kita kembali bahwa mari kita mengasihi Tuhan. Kita mau merenungkan firman-Nya setiap saat, setiap waktu dalam hidup kita. Kita naikkan pujian ini. Aku mengasihi Engkau Tuhan. Kaum wanita terlebih dahulu menyanyikan lagu ini. Engkau
Saat saya undang kita bangkit berdiri, kita katakan sama-sama, ku renungkan firman-Mu Tuhan. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Kau Tuhan. Tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati. Kita katakan sekali lagi, kurenungkan firman-Mu. Kurenungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Kepada hamba-Nya saya persilakan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah Mari kita berdoa. Bapa kami yang di dalam surga, sebagaimana lagu pujian yang barusan kami naikkan Tuhan, bahwa kami mau menjadi murid-murid Tuhan yang senantiasa rindu untuk merenungkan kebenaran firman-Mu dan melakukannya di dalam kehidupan kami. Oleh sebab itu Tuhan, ketika kami boleh bersama-sama membaca kebenaran firman-Mu dan kami akan merenungkannya, kiranya Tuhan menolong setiap kami. Berikan kasih karunia-Mu kepada setiap kami Tuhan. Berikan kebenaran, berikan pengertian akan firman itu Tuhan, supaya kebenaran firman-Mu boleh menjadi terang di dalam kehidupan kami masing-masing. Berkati hamba-Mu Tuhan, urapi hamba-Mu yang penuh dengan kelemah dan keterbatasan untuk menyampaikan renungan firman Tuhan pada pagi hari ini. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Silakan jemaat duduk kembali. Shalom saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Kita bersyukur kita boleh bersama-sama memasuki minggu pertama di bulan Februari, dan tema besar bulan Februari yaitu harga menjadi murid Kristus, dan subtema kita pada minggu yang pertama yaitu pikulah salibmu. Harga menjadi murid Kristus, pikulah salibmu. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kalau ditanya, kan ini berbicara tentang harga, ya kan? Tema bulan ini yang dibuat oleh tim tema gereja kita, harga menjadi murid Kristus. Bapak Ibu tahu harganya berapa? Berapa harganya? Tadi kita sudah membaca bersama-sama ya. Oke. Saya akan membaca ayat yang ke-34. Di dalam ayat itu dikatakan, lalu Yesus memanggil orang banyak dan murid-muridnya dan berkata kepada mereka, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya dan mengikut aku. Ternyata harganya tidak murah Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. 3M. Apa itu? Harga mengikut Kristus, menjadi murid Kristus, 3M. Yang pertama, menyangkal diri, memikul salib, mengikut Kristus atau mengikut aku. Sebuah harga yang sangat mahal dan tadi dikatakan tidak mudah untuk menjadi seorang pengikut Kristus yang setia. Karena kalau kita membaca ataupun ketika kita memperhatikan perikop yang kita baca, ternyata perintah ataupun syarat di dalam mengikut Yesus ataupun harga mengikut Yesus yang 3M itu harus dikerjakan, harus dilakukan dengan penuh kesetiaan dan ketaatan kepada Tuhan. Karena perbandingan daripada atau harga yang harus dibayar di situ dibandingkan dengan nyawa.
Karena di dalam ayat yang ke-35 dikatakan, karena siapa yang mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku dan karena Injil, ia akan menyelamatkan nyawanya. Dan seterusnya. Nah saudara, kenapa Tuhan Yesus berbicara tentang syarat ataupun harga yang harus dibayar untuk menjadi murid Kristus dengan kehilangan nyawa atau dengan nyawa murid-murid itu sendiri yang harus dipertaruhkan? Apakah salib yang dimaksudkan Tuhan Yesus itu tidak dipahami oleh murid-murid, oleh pengikutnya pada zaman itu? Mereka paham. Karena salib itu ada pada zaman Yesus. Hukuman salib itu ada pada zaman Yesus hidup di tengah-tengah dunia ini. Sebuah hukuman yang dilakukan oleh tentara-tentara Romawi untuk orang-orang yang dianggap jahat dan memberontak terhadap kekaisaran Romawi. Jadi para pengikutnya sudah paham, langsung nangkep. Ketika Yesus berbicara tentang salib, maka itu berbicara tentang kematian. Berbicara tentang salib berarti itu berbicara tentang penderitaan dan kesulitan, tantangan yang dihadapi. Oleh sebab itu saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, saya tidak akan menjelaskan 3M ini, karena nanti di minggu-minggu berikutnya hal itu akan dijelaskan. Dan kita akan mengacu ataupun fokus kepada tema, yaitu pikulah salibmu. Karena arti daripada menyangkal diri itu secara sederhananya, kita sebagai orang Kristen, sebagai orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, kita tidak boleh egois. Nah kemudian kalau mengikut aku, artinya dalam hidup kita sebagai murid-murid Kristus, itu meneladani Yesus Kristus, taat dan setia sampai akhir, taat dan setia di dalam melakukan kebenaran firman Tuhan. Nah saudara-saudaraku, kita akan bersama-sama merenungkan tentang tanggung jawab kita sebagai murid Kristus, yaitulah pikulah salibmu. Karena ini adalah panggilan yang harus saudara dan saya lakukan, yang harus kita kerjakan di dalam kehidupan setiap kita. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam kehidupan kita sebagai orang-orang Kristen, kata memikul salib bukanlah sesuatu yang asing untuk setiap kita. Tetapi banyak orang Kristen yang salah ataupun memiliki pemahaman yang tidak tepat tentang penderitaan hidup bersama-sama dengan Kristus ataupun hidup sebagai murid-murid Kristus. Petrus dipukuli massa karena dia mencuri. Lydia dikucilkan tetangganya karena perselingkuhan dengan suami orang lain terbongkar. Yosua dipenjara karena korupsi. Yohana mengidap penyakit menular akibat pergaulan bebas. Nah saudara-saudara, nama-nama itu tadi biasa kita kenal sebagai nama-nama Kristen. Anggaplah itu orang Kristen. Kira-kira apa yang dialami oleh orang-orang Kristen yang saya sebutkan tadi, apakah itu termasuk di dalam memikul salib? Petrus dipukuli massa karena dia ketahuan mencuri. Lydia dikucilkan tetangganya karena ketahuan dia selingkuh dengan suami orang. Yosua dipenjara karena ia korupsi. Yohana mengidap penyakit menular akibat pergaulan bebas. Apakah penderitaan yang dialami oleh orang-orang Kristen itu disebut sebagai memikul salib? Halo? Bukan ya? Iya, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Orang berpikir bahwa memikul salib itu sama dengan penderitaan. Ya, asal menderita sebagai orang Kristen, apapun penyebabnya, apapun yang dialami, dianggap sebagai penderita, sebagai memikul salib. Tidak demikian, saudara-saudara. Memikul salib adalah syarat ataupun harga yang diwajibkan oleh Tuhan Yesus bagi setiap orang yang mau mengikutnya. Salib adalah penderitaan yang harus ditanggung oleh Tuhan Yesus demi menyelamatkan manusia yang berdosa. Yesus Kristus mati di atas kayu salib sebagai tanda, sebagai bukti bahwa ia taat kepada Bapa, ia taat kepada tugas dan tanggung jawabnya ketika dia lahir ke dalam dunia ini sebagai manusia untuk menyelamatkan manusia yang berdosa itu. Jadi ketika Tuhan Yesus menyatakan bahwa kita harus memikul salib,
Artinya saudara dan saya sebagai murid-murid Kristus, kita harus rela mengalami kesusahan, mengalami penderitaan, bahkan kematian sebagai konsekuensi atau akibat ketaatan kita melakukan firman Tuhan. Sebagaimana yang dibandingkan oleh Tuhan Yesus di dalam ayat yang ke-35 sampai dengan ayat yang ke-36. Bahwa kita harus berani rela berkorban, kita harus berani mati, kita harus berani hidup di dalam kesusahan, di dalam kesulitan, karena ketaatan kita. Kita harus berani bayar harga, mempertaruhkan hidup kita, mempertaruhkan seluruh kehidupan kita untuk tetap menjadi pribadi-pribadi yang taat dan setia. Itulah harga yang sangat mahal tadi itu, yang disebutkan dengan 3M. Itu tidak mudah Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Apalagi ketika kita melihat di dalam konteks itu kepada murid-murid Kristus yang pertama, kepada pengikut-pengikut Kristus yang pertama. Mereka hidup di dalam kesusahan dan kesulitan karena mereka menjadi pengikut-pengikut Kristus. Mereka mengalami penganiayaan, mengalami pembunuhan, dan lain sebagainya. Kalau kita membaca, ya sebut saja apa yang dilakukan oleh Saulus sebelum dia bertobat. Melakukan suatu tindakan penganiayaan, menangkap orang-orang Kristen yang dianggap sesat, dianggap sekte, pengikut ajaran yang sesat. Bahkan untuk melakukan tindakan penganiayaan itu dia melegalkan, minta surat legal dari bukan hanya kekaisaran Romawi tetapi juga kepada ahli-ahli Taurat, pemimpin-pemimpin agama Yahudi, untuk nangkepin orang Kristen, menganiaya mereka, memasukkan mereka ke dalam penjara. Sehingga Saulus bersama dengan orang-orangnya melakukan pengejaran, melakukan penangkapan dan lain sebagainya. Melakukan satu tindakan yang memang sangat-sangat tidak manusiawi. Sehingga menjadi orang Kristen pada zaman itu tidaklah mudah. Tetapi apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus berbicara tentang menjadi pengikut Kristus harus berani memikul salib. Itu senantiasa dialami oleh orang Kristen, oleh setiap kita dari zaman ke zaman. Dialami oleh setiap gereja-gereja di dalam perjalanan sepanjang abad, sepanjang zaman. Orang-orang Kristen mengalami penganiayaan, mengalami penindasan, penolakan, penangkapan dan lain sebagainya. Mengalami intimidasi, bahkan juga di negara kita sebagai negara yang beragama ini pun masih ada saudara-saudara kita, saudara-saudara seiman kita yang mengalami namanya pikul salib itu. Mereka mengalami penganiayaan. Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, panggilan untuk memikul salib berarti kita juga harus rela menerima tanggung jawab dan konsekuensi dari mengikut Kristus sebagai orang Kristen. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, memang tidak mudah untuk menjadi pengikut Kristus. Memang tidak mudah untuk memikul salib yang Tuhan izinkan untuk saudara dan saya alami. Saudara, salib di dalam hidup setiap kita itu bisa berbagai macam bentuknya. Salib itu bentuknya beragam-ragam, berbeda-beda, seorang dengan yang lain. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ketika di dalam ayat yang ke-35 dan 36, bagaimana Tuhan Yesus mengingatkan bahwa seorang yang mau mengikut Yesus, ia harus menyangkal diri, memikul salib, mengikuti teladan Yesus Kristus. Mereka harus bersedia atau rela kehilangan nyawanya. Karena itulah yang dikehendaki oleh Tuhan Yesus. Tuhan mau supaya saudara saya menjadi orang-orang yang setia di dalam hidup setiap kita. Menjadi orang-orang yang tidak malu untuk mengakui bahwa aku memiliki Tuhan, yaitu Yesus Kristus yang telah mati di atas kayu salib. Kita mengakui berita Injil, hanya ada satu jalan keselamatan, yaitu melalui iman kepada Yesus Kristus. Maka kita memperoleh kehidupan yang kekal. Kita jangan malu mengaku sebagai orang Kristen, menjadi pengikut Kristus. Karena setiap orang yang mengaku menjadi pengikut Kristus, dia harus berani bayar harga, dia harus memikul salibnya. Dan salib itu terus ada di dalam kehidupan saudara dan saya sampai hari ini. Dan salib itu akan tetap ada di dalam kehidupan orang-orang Kristen yang mau hidup di dalam ketaatan dan kesetiaan kepada Tuhan
dan juga firman-Nya. Saudara, salib itu tidak lagi berbentuk kayu yang di belakang kita, tetapi salib yang mungkin Tuhan izinkan untuk saudara dan saya pikul adalah pergumulan-pergumulan atau masalah-masalah persoalan yang sedang saudara dan saya hadapi di dalam dunia ini karena iman kita, karena percaya kita, karena agama yang kita anut, karena kita menjadi pengikut Kristus, karena kita menjadi murid Kristus yang mau meneladani kehidupan Yesus, yang mau sungguh-sungguh melakukan kebenaran firman Tuhan di dalam kehidupan setiap kita. Saudara, mungkin salib itu bisa berupa satu tindakan di mana ada orang-orang yang memusuhi kita karena kita tidak mau di dalam permufakatan jahat. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, permufakatan jahat itu bisa ada dalam berbagai macam bentuk. Mungkin itu bisa berupa fitnah, mungkin itu juga bisa bersifat suatu ajakan untuk melakukan tindakan kejahatan, atau suatu tindakan untuk mengajak kita memusuhi orang lain. Itu adalah permufakatan jahat. Ketika kita tahu bahwa itu adalah sebuah permufakatan jahat, kemudian kita diajak dan kita tidak mau. Mungkin orang itu sudah menceritakan, orang-orang yang ya saya tidak tahu, tetapi mungkin kita pernah mengalaminya gitu ya. Kita diajak oleh orang-orang tertentu begitu untuk memusuhi seseorang. Orang-orang itu menceritakan tentang segala rencana mereka, kenapa itu orang harus dimusuhi dan lain sebagainya. Kalau kita tahu bahwa itu adalah satu perbuatan yang bertentangan dengan kebenaran firman Tuhan, kita mau nggak ikut itu, permufakatan jahat itu? Kalau kita tahu bahwa itu ada permufakatan jahat dan kita sebagai murid Kristus, kita memiliki tanggung jawab untuk hidup di dalam kebenaran, maka kita tidak akan mengikuti permufakatan jahat itu. Tetapi apa yang konsekuensinya? Akibatnya kita dimusuhi oleh orang-orang yang sudah bermufakat untuk melakukan kejahatan itu. Ini adalah salah satu contoh salib yang harus kita pikul. Kita dimusuhi karena kita tidak mau turut ambil bagian di dalam satu tindakan kejahatan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, mungkin itu kita alami di dalam kehidupan kita bermasyarakat, dalam kita bekerja, bahkan mungkin juga di dalam bangku pendidikan. Yuk kita bareng-bareng nyontek, atau yuk kita bareng-bareng musuhi dia. Kenapa? Karena dia itu merebut pacarnya si A gitu, dan lain sebagainya. Tapi kita tahu bahwa itu adalah sesuatu yang jahat. Kita nggak mau dan kita dimusuhi. Jadi saudara, itulah salib. Kemudian mungkin di dalam kehidupan kita bekerja, pekerjaan kita dihambat oleh orang-orang yang mungkin ingin memang menjatuhkan pekerjaan kita, menjatuhkan nama kita, mungkin dengan melalui fitnah dan lain sebagainya. Dalam dunia orang berdagang itu ya pasti banyak orang mau saling menjatuhkan satu dengan yang lain. Misalkan aja Pak Handoko sekeluarga punya usaha garam, pasti pesaing-pesaingnya itu bagaimana mereka mencari cara untuk menjatuhkan garamnya itu, mungkin dengan fitnahan dan lain sebagainya. Tapi sementara Pak Handoko sekeluarga ya melakukan beli garam, jual beli garam dengan benar, dengan jujur. Tetapi dengan hal itu ada yang tidak suka. Itu bisa saja terjadi, saudara. Kemudian juga mungkin karir dalam pekerjaan itu juga bisa dihambat. Kenapa? Karena mungkin kita menjadi orang minoritas sebagai orang Kristen di sana yang bekerja dengan baik, bekerja dengan jujur, bekerja sesuai dengan nilai-nilai kebenaran firman Tuhan. Tetapi karena yang mengambil keputusan adalah orang mayoritas yang memang tidak suka terhadap kekristenan, yang tidak suka dengan Yesus Kristus, yang tidak suka dengan nilai-nilai kebenaran firman Tuhan,
maka itu bisa terjadi. Sehingga karirnya mentok, tidak naik-naik, saudara. Itu bisa terjadi. Kemudian juga, karena iman kita, karena kita hidup sebagai murid-murid Kristus, mungkin dalam hidup kita mengalami bullying. Karena iman kita. Dibully karena kita berpegang kepada nilai-nilai ajaran Yesus Kristus. Hidup kita sesuai dengan firman Tuhan, kita mau hidup kudus. Sehingga kita dibully, oh manusia sok suci. Bukan hanya sok suci, tapi juga mungkin kita dibully. Punya Tuhan kok mati. Gimana tuh kamu bisa Tuhan itu mau menyelamatkan dirinya sendiri saja? Tidak bisa. Tuhan kok cuma pakai sempak begitu. Itu penghinaan seperti itu bisa dialami oleh saudara dan saya sebagai pengikut Kristus. Jangan nyembah anak orang. Yesus itu kan anak Maria gitu. Anak manusia. Jangan nyembah anak orang. Itu sebetulnya kalimat bully untuk orang-orang Kristen. Sembahlah Tuhan, jangan nyembah anak orang. Saudara, mungkin hal-hal seperti ini akan kita dengar, atau bahkan mungkin juga kita alami di dalam kehidupan setiap kita. Bahkan karena kita sebagai orang Kristen, kita juga bisa kehilangan kenyamanan atau hak-hak kita di dalam kehidupan kita bermasyarakat. Saudara, itulah salib yang memang harus ataupun yang sering bisa kita rasakan di dalam hidup setiap kita. Bahkan mungkin juga karena iman kita, bantuan-bantuan dari pemerintah yang seharusnya mungkin juga menjadi hak kita, kita tidak memperolehnya. Kenapa? Karena orang yang ngurusin itu orang yang misalkan yang tidak suka terhadap kekristenan, yang benci terhadap orang Kristen. Sehingga kita tidak memperolehnya, kita tidak mendapatkannya. Tetapi saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ketika saudara dan saya tetap berdiri tegak di dalam kebenaran sebagaimana yang Tuhan Yesus katakan, bahwa Dia akan mengakui kita, Dia akan menerima saudara dan saya, Dia akan menjadi pembela saudara dan saya, Dia tidak akan meninggalkan saudara dan saya di tengah-tengah kehidupan ini. Kita harus berani mempertaruhkan hidup kita, nyawa kita, segala sesuatu yang saudara dan saya miliki, supaya kita tetap berada di dalam kasih dan anugerah Tuhan itu. Karena setiap orang yang mendapatkan anugerah keselamatan hidup yang kekal, imannya akan diuji. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, lalu bagaimana caranya supaya saudara dan saya mampu memikul salib yang sudah Tuhan percayakan dalam hidup kita, yang Tuhan izinkan saudara dan saya alami? Saudara, kalau harga menjadi murid Kristus tadi ada 3M, maka supaya saudara dan saya ini mampu memikul salib, karena ini adalah perintah Tuhan, karena ini adalah syarat, konsekuensi yang harus saudara alami, saudara dan saya alami di dalam hidup ini, maka caranya ada 3T, saudara. Kalau tadi 3M, ini 3T. Ada 3 tekad atau 3 tindakan yang harus saudara dan saya ambil, ataupun tekad yang harus saudara miliki, supaya kita mampu memikul salib yang Tuhan percayakan di dalam hidup kita, di dalam panggilan kita sebagai murid-murid Kristus. Yang pertama, saudara, tindakan atau tekad yang pertama, yaitu kita harus fokus kepada Yesus Kristus. Di dalam Filipi 1 ayat 21 bagian B, Paulus berkata, "Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan." Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ketika Rasul Paulus mengatakan kalimat ini, karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan, Paulus ada di mana? Dia ada di dalam penjara karena Injil. Jadi saudara, apa yang dikatakan Tuhan Yesus di dalam ayat 35 dan 36 itu dialami oleh Paulus. Dia tidak takut kehilangan nyawanya karena dia memberitakan Injil. Paulus tidak takut dipenjara dan nyawanya terancam karena dia mau menjadi murid Kristus yang taat. Sehingga dia memiliki satu tekad, satu tindakan, satu komitmen yang sungguh-sungguh
untuk menghadapi berbagai macam persoalan yang ia alami di dalam pemberitaan Injil, dalam tanggung jawabnya menjadi murid Kristus yang harus memberitakan Injil, yang harus hidup di dalam kebenaran. Paulus dipenjara karena Injil. Tentunya kehidupan Paulus di penjara mengalami kesulitan yang tidak mudah, menghadapi tantangan yang tidak mudah. Dan kesulitan yang dihadapi oleh Rasul Paulus ini tidak membuat dia menjadi mundur dari imannya. Dia tidak mundur dari panggilannya. Dia tidak meninggalkan imannya. Namun justru dengan tekad dan tindakannya itulah menunjukkan bahwa sebagai seorang pribadi yang mau sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan dan sungguh-sungguh mau menjadi murid Kristus, membuat hidup Rasul Paulus itu berfokus kepada Yesus Kristus. Dia tetap terus mengerjakan apa yang menjadi bagiannya di dalam memberitakan akan Injil Tuhan. Masalah dan persoalan, kesulitan, tantangan yang sedang ia alami itu tidak menghalangi dia untuk hidup di dalam kebenaran firman Tuhan dan untuk tetap setia menjadi pengikut Kristus. Demikian juga saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, apapun tantangan, masalah, persoalan yang hari ini saudara alami sebagai murid-murid Kristus, sebagai orang-orang Kristen hari ini, kita tetap harus fokus kepada Tuhan. Karena apa? Karena masalah persoalan yang saudara dan saya alami hari ini karena iman, karena percaya kita kepada Tuhan. Itulah yang akan menolong kita untuk semakin mengenal Tuhan, mengenal rencana Tuhan dalam hidup setiap kita, supaya saudara dan saya tetap terus dapat bertumbuh di dalam pengenalan kita akan Tuhan. Ketika kita mengambil tindakan sama seperti Paulus, memiliki tekad yang sama, bahwa hidupku ini sudah ditebus oleh Tuhan. Hidupku adalah milik Kristus. Kalaupun saya harus mati karena iman saya, itu adalah sebuah keuntungan. Kenapa? Karena di sanalah artinya Tuhan sudah mengizinkan kita. Artinya bahwa kita telah menyelesaikan segala tugas tanggung jawab kita di tengah-tengah dunia ini sebagai pengikut Kristus. Keuntungan karena kita mendapatkan kehidupan yang kekal. Kita mendapatkan kemuliaan yang daripada Tuhan. Jadi saudara, milikilah tekad seperti Rasul Paulus dengan mengatakan, karena bagiku hidup adalah Kristus. Artinya, selama dia hidup, apapun yang dialami, apapun yang saudara dan saya rasakan, apapun yang penderitaan, kesusahan, apapun yang kita alami karena iman kita kepada Kristus, kita tetap fokus menyelesaikan pertandingan iman itu sampai akhir. Kemudian T yang kedua, tindakan ataupun tekad yang kedua yang harus saudara dan saya miliki, yaitu tekad untuk terus-menerus datang kepada Yesus Kristus. Tekad untuk hidup terus-menerus melekat kepada Yesus. Di dalam Matius pasal 11 ayat 28 dikatakan, "Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu." Jadi saudara, inilah T yang kedua, tindakan yang harus saudara dan saya ambil. Tekad yang harus saudara dan saya miliki, yaitu supaya kehidupan kita terus-menerus melekat kepada Tuhan, terus-menerus menyerahkan seluruh hidup kita kepada Tuhan. Kita datang kepada Tuhan, menyampaikan segala keluh kesah kita di hadapan Tuhan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, jangan memikul beban, jangan memikul salib itu seorang diri, jangan sendirian. Karena Tuhan sudah mengatakan, pikulah salib. Artinya salib itu siapa yang kasih? Siapa yang izinkan? Tuhan yang izinkan di dalam hidup saudara dan saya. Kalau Tuhan memberikan, mengizinkan, salib itu ada di dalam kehidupan saudara, kesusahan, penderitaan karena iman itu diizinkan oleh Tuhan di dalam kehidupan saudara, maka janganlah salib dalam hidup saudara itu saudara genggam sendirian. Apapun itu,
Pikulah salib itu bersama-sama dengan Yesus. Tadi sekalian salib itu bukan bentuknya, bukan lagi kayu bentuk salib ini, tetapi kesusahan, penderitaan karena iman Tuhan izinkan. Ketika Tuhan izinkan semuanya itu, jangan saudara pikul sendiri. Datanglah kepada Tuhan. Tuhan mengajak setiap kita, mengundang setiap kita. Marilah kepadaku semua yang letih, lesu, dan berbeban berat. Berbeban berat karena apa saudara? Karena penganiayaan, karena penderitaan, karena masalah persoalan yang Tuhan izinkan. Ketika kita datang, kita menyerahkan semuanya itu kepada Tuhan. Tuhan berjanji kepada saudara-saudara dan saya, Dia akan memberikan kelegaan kepadamu. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, artinya apa? Artinya saudara dan saya sesungguhnya di dalam memikul salib, Tuhan tidak meninggalkan saudara sendirian. Dia akan bersama, dia akan selalu menolong saudara, dia akan selalu menuntun setiap kita. Dia akan selalu memberikan jalan keluar dari setiap masalah persoalan yang saudara dan saya alami. Melalui pergumulan-pergumulan yang Tuhan izinkan, Tuhan mau supaya kita datang kepada Tuhan Yesus, membangun relasi, membangun komunikasi, membangun kerjasama di dalam mengerjakan rancangan dan rencana Tuhan atas hidup saudara dan saya. Sehingga kita bukan menjadi orang-orang Kristen yang berdiam diri saja, tetapi menjadi orang-orang Kristen yang mau sungguh-sungguh terus memberitakan Injil Tuhan. Jangan pernah gentar untuk hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Mungkin di dalam kehidupan setiap kita, saya tidak tahu apakah itu Bapak Ibu Saudara alami, hidup sebagai keluarga-keluarga Kristen. Kemudian juga sebagai minoritas di tempat kita bekerja. Apakah saudara-saudara mengalami penganiayaan itu, mengalami intimidasi itu, mengalami bullying itu, mengalami tekanan itu karena iman? Saya tidak tahu, tetapi saudara-saudara yang bisa merasakannya, saudara-saudara yang bisa merasakan hal itu. Saudara, sebesar apapun masalah yang kita alami hari ini, jangan pernah mengatakan bahwa masalahku besar. Kenapa saudara? Karena kita punya Tuhan Yesus Kristus. Dia adalah Tuhan yang maha besar, Tuhan yang melampaui segala masalah dan persoalan. Tuhan yang akan mampu menyelesaikan masalah persoalan di dalam hidup setiap kita. Oleh sebab itu, apapun masalah saudara hari ini, datanglah kepada Tuhan, serahkanlah kepadanya, karena Tuhan berjanji Dia akan memberikan kelegaan kepada setiap kita. Kemudian T yang ketiga, yaitu jangan melepaskan salibmu. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kenapa bagian yang ketiga ini jangan melepaskan salibmu? Karena hari ini banyak orang-orang Kristen yang meninggalkan imannya. Kalau di dalam teologi reform, sebetulnya orang yang sudah mendapatkan anugerah keselamatan, sesulit apapun, masalah sebesar apapun, dia tidak akan pernah meninggalkan imannya. Itu secara teologis, ya. Secara teologis demikian, bahwa tidak ada orang Kristen yang sudah mendapatkan anugerah keselamatan itu, dia akan melepaskan imannya, kemudian ataupun meninggalkan salibnya untuk mendapatkan sesuatu yang fana. Tetapi kita kembali kepada ayat yang ke-35 dan 36. Karena siapa yang menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya, tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku dan karena Injil, ia akan menyelamatkannya. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia tetapi kehilangan nyawanya? Kemudian ayat 37, karena apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Sebab barang siapa malu karena aku dan karena perkataanku di tengah-tengah angkatan yang tidak setia dan berdosa ini, anak manusia pun akan malu karena orang itu apabila ia datang kelak dalam kemuliaan Bapanya, diiringi malaikat-malaikat kudus. Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan,
Kenapa saya katakan jangan melepaskan salibmu sebagai satu tekad dan satu tindakan di dalam menjalankan akan perintah Tuhan sebagai harga yang harus kita bayar sebagai murid-murid Kristus. Karena mungkin hari-hari ini ataupun mungkin juga kita pernah mendengar ataupun juga kita pernah membaca artikel ataupun juga kita pernah melihat video-video bagaimana orang-orang yang sudah mengaku sebagai pendeta, sebagai pastor, sebagai pelayan-pelayan Tuhan, mereka meninggalkan Tuhan Yesus. Demi apa, saudara? Yaitu demi kebahagiaan semu. Kebahagiaan yang sementara. Mereka tidak lagi mau menderita karena salib. Mereka ingin melepaskan itu. Itulah yang dimaksudkan oleh Tuhan Yesus. Yaitu mereka meninggalkan Yesus Kristus, meninggalkan iman mereka untuk memperoleh hal-hal ataupun memperoleh kebahagiaan yang hanya bersifat sementara, yaitu dengan hal-hal yang ada di dalam dunia ini, dengan sesuatu yang bersifat fana. Ada begitu banyak orang yang pindah agama karena apa? Karena jabatan. Karena untuk memperoleh jabatan di dalam satu instansi, kalau jabatan itu cukup mentereng, jabatan itu cukup memberikan rasa terhormat di dalam dunia ini, orang bisa meninggalkan agamanya, beralih ke agama yang satu sebagaimana yang dikehendaki oleh instansi tersebut. Mohon maaf, beberapa minggu yang lalu saya sudah sampaikan di Youth, ada seorang yang bisa meninggalkan agamanya supaya dia bisa menjadi seorang jenderal bintang 4. Itu adalah sesuatu yang boleh dikatakan godaan. Tidak lagi mau mengaku sebagai orang Kristen, meninggalkan salibnya. Untuk apa? Supaya dia bisa mendapatkan bintang 4 itu. Ataupun juga jabatan-jabatan yang strategis di instansi-instansi pemerintah. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, inilah tantangan. Jangan meninggalkan iman, jangan meninggalkan salib demi pasangan hidup. Karena mungkin ada yang berprinsip, ya udah aku nikah sama dia, siapa tahu nanti tak doakan, dia bisa percaya Yesus. Tidak semudah itu, Ferguson. Ketika kita meninggalkan iman kita, kemudian mendapatkan pasangan hidup, untuk mendapatkan pasangan hidup yang beda iman. Harus sebaliknya. Doakan dia. Doakan calon pasangan hidup itu. Kalau dia memang tidak seiman, doakan dia dengan sungguh-sungguh. Supaya Tuhan bekerja di dalam hatinya. Ia mau terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, menjadi seiman dengan kita. Bukan kita yang meninggalkan iman kita, lalu kita seiman dengan dia. Itu adalah satu cara yang tidak benar. Cara yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Jadi jangan melepaskan salib hanya demi kebahagiaan yang hanya bersifat sementara. Tadi contohnya adalah melepaskan pindah agama untuk jabatan, melepaskan agama, pindah agama untuk mendapatkan pasangan hidup dan lain sebagainya. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ketika kita mengambil tindakan, jangan melepaskan salib kita. Sesungguhnya itu adalah sebuah tekad bagaimana kita mau membuktikan bahwa aku mau menjadi murid Kristus yang setia, yang mau hidup di dalam ketaatan, untuk hidup sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Karena Tuhan Yesus membutuhkan saudara dan saya untuk setia. Dia membutuhkan kesetiaan kita. Jangan sampai kita ini menjadi orang yang mudah menyerah karena kesusahan, penderitaan yang saudara dan saya alami di tengah-tengah dunia ini. Yang sering kali saya katakan, penderitaan, kesusahan, kesulitan, sakit, penyakit, apapun itu, ada kadaluarsanya. Ada masa berakhirnya. Coba saudara, adakah yang punya masalah 10 tahun punya masalah sampai hari ini masalah itu masih ada? Tolong angkat tangan. Masalah Bapak Ibu Saudara 10 tahun yang lalu. Oke, kejauhan 5 tahun lalu lah. Waktu pemilu 2019. Masalah tahun 2019. Siapa yang tidak punya masalah? Kita semua punya ya, 2019 ya. Ada ya. Sekarang masalah yang 2019 itu masih ada nggak hari ini? Halo?
Oh, masih ada. Ada yang masih, ya kan? Tapi satu-satu terselesaikan ya Pak, enggak semua kan? Ada yang masih, ada yang belum. Iya saudara, ada yang masih, ada yang belum. Tetapi yang dulu tahun 2019 yang udah selesai, ada kan Pak yang udah selesai kan? Ada kan? Enggak selamanya masalah itu ada. Yang tahun 2019 mengalami sakit, yang harus rawat di rumah sakit. Kan hari ini kita semua sehat ada di sini. Ada kadaluarsanya. Tuhan mau supaya saudara dan bertekad, jangan melepaskan salibmu. Tuhan mau saudara dan saya itu setia kepada Dia. Sekalipun ada masalah persoalan, serahkan kepadanya. Dan Tuhan akan menolong ya hidup saudara dan saya. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan akan menuntun kita. Dia ada di sebelah tangan kanan kita. Dia akan membimbing saudara dan saya di dalam menghadapi masalah persoalan pergumulan. Tuhan akan menolong saudara dan saya memampukan memikul salib setiap kita. Karena dengan memikul salib itulah hidup saudara dan saya memuliakan nama Tuhan. Saudara, saya akan menutup khotbah ini dengan satu statement dari seorang teolog. Dia menuliskan demikian. Mengalami kesukaran atau penderitaan karena mentaati Kristus bukanlah aib, tetapi karena Allah yang berharga dan mulia. Saya ulangi sekali lagi. Mengalami kesukaran ataupun penderitaan karena mentaati Kristus bukanlah aib, tetapi karunia Allah yang berharga dan mulia. Mengalami kesukaran atau penderitaan karena mentaati Kristus bukanlah aib, tetapi karunia Allah yang berharga dan mulia. Jadi saudara, ketika saudara mengalami kesukaran, mengalami penderitaan karena taat kepada Yesus Kristus, itu bukan sesuatu yang memalukan, tetapi itu adalah kasih karunia Allah di dalam hidup saudara dan saya yang berharga dan mulia. Karena melalui kesukaran, penderitaan, karena taat kepada Kristus, maka kita memuliakan Allah di dalam kehidupan kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di dalam surga, Tuhan, kami mengucap syukur untuk kebenaran firman-Mu yang boleh kami renungkan pada pagi hari ini, yang mengingatkan kami Tuhan akan panggilan kami sebagai murid-murid Kristus yang harus berani membayar harga, yaitu memikul salib yang Engkau sediakan bagi setiap kami Tuhan, yang Engkau percayakan di dalam hidup setiap kami, yang Engkau izinkan untuk setiap kami Tuhan. Oleh sebab itu ya Tuhan, melalui kebenaran firman-Mu ini kiranya itu akan menolong setiap kami, bahwa kesukaran dan penderitaan karena mentaati kebenaran firman itu bukanlah sesuatu yang memalukan bagi kami Tuhan, tetapi itu adalah karunia Allah yang berharga bagi hidup setiap kami, supaya kehidupan kami boleh menjadi semakin serupa dengan Kristus, supaya melalui kehidupan kami nama Tuhan dipermuliakan. Oleh sebab itu Tuhan, hamba berdoa untuk anak-anak-Mu, untuk anggota jemaat-Mu yang hadir pada pagi hari ini, apapun bentuk salib yang Engkau izinkan untuk mereka alami Tuhan, hamba mohon kiranya Engkau menolong, Engkau menopang kehidupan setiap anak-anak-Mu ini Tuhan, supaya di dalam kesusahan, kesulitan, penderitaan yang mereka alami karena mereka hidup taat kepada-Mu, melalui hidup mereka nama Tuhan dipermuliakan. Engkau yang menolong, Engkau yang menopang, dan Engkau yang menuntun Tuhan, dan memberikan jalan keluar dari hidup setiap anak-anak-Mu ini Bapa. Ajar mereka Tuhan, bimbing mereka, supaya anak-anak-Mu ini senantiasa mau datang kepada-Mu Tuhan, membangun komunikasi, membangun relasi dengan Engkau, karena Engkau berjanji akan memberikan kelegaan, Engkau akan memberikan kelepasan bagi setiap orang yang mau datang kepada-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu pada pagi hari ini. Kiranya Engkau menolong setiap kami, anak-anak-Mu, untuk menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan di dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan kami Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan,
pada pagi hari ini kita juga mengucap syukur, di mana kita juga akan bersama-sama menikmati sakramen perjamuan kudus untuk setiap kita yang sudah menerima tanda baptisan. Dan kita akan bersama-sama membaca di dalam 1 Korintus pasal yang ke-11 ayat 23 sampai dengan ayat yang sampai dengan ayat yang ke-29. Saudara, kita akan bersama-sama membaca perintah perjamuan kudus yang terdapat di dalam 1 Korintus pasal 11 ayat 23 sampai dengan ayat yang ke-29. Kita akan membaca bersama-sama sambil mengundang jemaat sekalian bangkit berdiri. Demikian bunyi firman Tuhan, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, ia mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku, perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti dan minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu, hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Amin. Silakan jemaat duduk kembali. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, sakramen perjamuan kudus yang kita adakan itu senantiasa mengingatkan akan kasih Tuhan di dalam hidup saudara dan saya sebagai manusia yang berdosa, bahwa Yesus Kristus telah mati di atas kayu salib untuk menebus saudara dan saya. Yesus Kristus telah mencurahkan darahnya supaya saudara dan saya sebagai manusia yang berdosa memiliki pengharapan akan kehidupan yang kekal itu. Karena setiap manusia yang berdosa tidak mampu menyelamatkan dirinya sendiri. Setiap manusia yang berdosa membutuhkan juru selamat di dalam hidupnya. Dan Yesus Kristus adalah Allah yang menjadi manusia, yang telah ditetapkan oleh Allah untuk menjadi jalan pendamaian bagi penebusan dosa saudara dan saya. Oleh sebab itu saudara, ketika pada pagi hari ini di hadapan kita telah tersedia anggur dan roti perjamuan, hal itu mengingatkan kepada setiap kita betapa besar kasih Allah di dalam hidup saudara dan saya. Sehingga ketika kita menyadari, memahami bahwa kasih Allah begitu besar dalam hidup kita, janganlah kita sebagai umat tebusannya, sebagai orang-orang yang percaya kepadanya, menyia-nyiakan hidup ini dengan hidup di dalam dosa. Marilah ketika kita menyadari bahwa kasih Allah begitu besar, kita mau menjadi umat Tuhan yang selalu menjaga kekudusan di dalam hidup setiap kita. Dan saya yakin dan percaya bahwa sekalipun kita sudah ditebus oleh Tuhan, kita sudah dikuduskan, namun di dalam segala kelemahan dan keterbatasan kita, mungkin dalam minggu-minggu ini atau dalam bulan-bulan yang sudah kita lalui, kita sudah melukai hati Tuhan, kita sudah menyakiti hati Tuhan, kita sudah menyakiti orang-orang yang kita cintai, yang kita kasihi. Mungkin itu pasangan hidup kita, anak kita, orang tua kita, ataupun orang-orang yang ada di sekitar kita. Oleh sebab itu saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, sebelum kita menerima roti dan anggur perjamuan ini, saya memberikan kesempatan buat Bapak Ibu Saudara untuk mengambil waktu sejenak untuk mengakui segala dosa-dosa di hadapan Tuhan, supaya ketika kita mengambil roti dan cawan perjamuan ini boleh terus mengingatkan kita, menguduskan kita, menyucikan kita dari segala dosa kita. Oleh sebab itu saudara, dalam waktu 1 menit ke depan,
Saya mengajak saudara sekalian, memberikan kesempatan kepada saudara sekalian untuk mengakui dosa-dosa di hadapan Tuhan dan mohon pengampunan kepadanya. Silakan mengambil waktu teduh dan berdoa dalam hati masing-masing, mengakui segala dosa saudara dan mohon pengampunan kepada Tuhan. Bapa kami yang di dalam surga, Engkau mengetahui isi hati setiap kami Tuhan. Engkau mendengar akan pengakuan dosa dari setiap kami Tuhan. Karena kami sebagai umat tebusan-Mu yang masih hidup di dalam dunia ini, kami seringkali lalai, kami seringkali gagal Tuhan, di dalam melakukan kebenaran firman-Mu, di dalam mentaati akan perintah-perintah-Mu. Kiranya Tuhan, di dalam kasih dan anugerah-Mu itu, Engkau terus memberikan pengampunan dosa di dalam hidup setiap kami. Engkau terus menyediakan pengampunan itu untuk setiap kami yang mau mengaku dosa dengan sungguh-sungguh Tuhan. Karena Engkau adalah Allah yang setia, Allah yang adil, yang senantiasa mau mengampuni dosa setiap kami Tuhan, yang mau datang kepadamu dan mengakui dosa-dosa kami. Karena kami menyadari Tuhan bahwa dalam hidup kami, baik itu dengan tutur kata kami, perbuatan kami, bahkan juga dalam hati dan pikiran kami masih seringkali menyakiti hati Tuhan, menyakiti hati pasangan hidup kami, menyakiti hati anak-anak kami, menyakiti hati orang tua kami, menyakiti hati orang-orang yang Tuhan hadirkan di dalam hidup kami Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, kiranya di dalam kasih dan anugerah-Mu itu, Engkau terus menolong kami Bapa, untuk terus hidup di dalam kasih dan anugerah-Mu, supaya kami terus memiliki satu tekad, satu komitmen untuk menjaga kekudusan hidup kami Bapa. Kami mau menjadi murid-murid Tuhan yang mau sungguh-sungguh taat dan setia melakukan kebenaran firman. Kiranya Engkau menolong kami Tuhan, tambahkan hikmat kekuatan untuk setiap kami, supaya ketika kami menerima sakramen, menerima anggur dan roti perjamuan sebagai lambang tubuh dan darah-Mu Tuhan, kami terus mau dikuduskan, disucikan di dalam kehidupan setiap kami. Oleh sebab itu Tuhan, kami serahkan roti dan anggur perjamuan yang tersedia di hadapan kami. Kiranya Tuhan, sucikan, kuduskan roti dan anggur perjamuan ini ya Bapa, sehingga melaluinya iman rohani kami boleh terus dikuatkan, kehidupan kami terus berfokus kepadamu Tuhan, dan kami mau terus berkomitmen untuk setia dan taat sampai akhir. Terima kasih Bapa. Tuhan berkati setiap anak-anak-Mu yang turut ambil bagian di dalam perjamuan kudus, supaya iman kerohanian mereka terus bertumbuh, dan mereka boleh menjadi saksi-saksi Tuhan dimanapun mereka berada. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.
bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan kamu. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku." Silakan. Masa dan kita bagi berdiri, mari kita bersama-sama mengangkat roti kita. Tuhan Yesus berkata, "Inilah tubuhku, ambillah, makanlah, sebagai peringatan bahwa Yesus telah mati bagi saudara-saudari sekalian. Dan dengan iman serta rasa syukur, mari kita memakan." Tuhan Yesus berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Ambillah, minumlah sebagai peringatan bahwa darah Tuhan Yesus Kristus telah dicurahkan bagi pengampunan dosa kita. Mari, dengan iman dan rasa syukur, kita minum bersama-sama."
Puji Tuhan, kita sudah mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini dan kita juga sudah menerima pelayanan perjamuan kudus. Mari kita akan melanjutkan ibadah kita dengan kembali menaikkan pujian kita kepada Tuhan. Kita mau katakan bersama-sama bahwa kita mau memilih Yesus dalam kehidupan kita saat ini dan seterusnya. Dan kita juga diberikan kesempatan untuk memberikan persembahan diakonia. Saya undang kita bangkit berdiri bersama. Kita akan bersama-sama membaca pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Untuk mengakhiri ibadah ini, kita akan kembalikan segala puji dan hormat kita kepada Allah dengan menaikkan pujian doksologi dan doa berkat oleh Bapak Pendeta Hadi. Kemudian kita sambut dengan pujian amin. Puji Allah sumber berkat, puji Dia ciptaya, puji Dia senang malaikat, puji Bapa, Putra dan Roh. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, pulanglah, kembalilah ke dalam kehidupanmu sehari-hari dan pikulah salib yang Tuhan percayakan di dalam hidupmu dengan taat dan setia kepada Tuhan. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Kiranya Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Kiranya Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Kiranya Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Silakan jemaat duduk kembali.
beberapa warta jemaat yang saya akan bacakan buat kita semua. Pertama-tama terima kasih kepada Bapak Pendeta Hadi yang sudah menyampaikan firman dan juga perjamuan kudus pada pagi hari ini. Tuhan memberkati. Demikian juga kepada seluruh anak-anak Tuhan yang sudah terlibat dalam pelayanan pada pagi hari ini. Kiranya Tuhan memberkati pelayanan kita bersama. Dan untuk ibadah minggu depan pada tanggal 11 Februari ini adalah Pekan Imlek. Jadi bagi jemaat semua harap bisa datang, dan nuansanya adalah merah bagi yang punya. Tapi kalau nggak punya warna merah, baju apa aja silahkan. Ini ibadahnya gabung youth dan juga anak sekolah minggu pukul 7 pagi seperti biasa. Lalu liturgisnya adalah Nyonya Leni, doa syafaat solusi, petugas pelayanan Bapak Tanto dan Ibu Tumina, doa syukur Bapak Tanto, singer Saudari Siska Permatasari dan Saudari Tiara, LCD Saudari Intan, pemusik Saudari Francisca. Lalu kemudian Warta Youth pada tanggal 10 Februari, MC Saudari Aprilia, petugas persembahan Saudara Nathan, LCD Saudara ACK, petugas sound system Saudari Intan dan pemusik Saudari Gracia. Lalu persekutuan Youth ini pukul 18 WIB. Dan ibadah sekolah minggu depan gabung. Lalu kemudian kebaktian doa setiap hari Rabu pukul 18.00 WIB. Dan pelayanan konseling pastoral setiap hari Kamis pukul 10 sampai 12 oleh Bapak Pendeta Hadi dan Everita. Dan persekutuan Batra setiap Jumat pertama dan ketiga. Kita bersyukur Jumat kemarin Batra boleh mengadakan acara kebersamaan di luar, dan kami terus mengundang jemaat bisa ikut ambil bagian dalam Batra ini. Batra ini beda, tidak seperti ibadah dan juga tidak ada persembahan. Jadi jangan takut ya. Pasti Bapak Ibu sangat diberkati kalau bisa ikut ya. Kami sangat berharap Bapak Ibu yang belum gabung selama ini bisa gabung bersama-sama dengan kita. Baik, mari kita akan mengakhiri ibadah ini. Saya undang kita semua untuk bangkit berdiri, kita menaikkan pujian Immanuel sambil berjabat tangan. Silakan mengambil saat teduh.